Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 15 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Mbak Lia juga sama Papa Jar juga dia sudah ketemuan sama Dewa. Lalu Mbak Lia juga mengasihkan CCTV yang dapat dari kantong jasnya si Bro Kokokroni. Lalu terlihat Dewa juga sangat geram kepada si Bro Kokokroni. Dia juga akan menghajar si Bro Kokokroni. Tapi di sini Mbak Lia juga dia ngomong kepada Dewa, kamu jangan amarah dulu. Kamu selidiki semua supaya terungkap semua rahasia besarnya si Ken Kevin sama si alias si Rate. Lalu Dewa juga dia sudah menerima CCTV dari Mbak Lia. Dia juga pergi dari hadapan Mbak Lia sama Papa Jar. Lalu Pajar juga sama dia juga dia pergi dari kafe itu. Lalu di sisi lain di sini di rumah sakit si Bro Kokokroni dia mengantar istrinya untuk mengikuti program hamil. Di sini Lipia juga dia duluan dan si Bro Kokokroni juga dia malah dia merayu suster. Dia bukan membereskan biaya untuk ikut berprogram hamil, dia malah mengganggu suster. Dasar si kadal buntung. Tiba-tiba pas dia mengganggu suster, dia sangat kaget melihat Dewa berjalan sama perempuan lain. Lalu si Bro Kokokroni juga dia mengikuti Dewa. Dewa di sini tidak sadar bahwa ada yang mengikuti si Bro Kokokroni. Dia lagi berjalan sama perempuan yang akan mendonorkan ginjal untuk Bu Diana. Lalu di sini si Bro Kokokroni juga di sini video Dewa dari belakang, tapi si Bro Kokokroni juga dia terus mengikuti Dewa. Pas dibelokkan di sini si Bro Kokokroni dia sambil ngamera Dewa, dia tidak sadar bahwa di depan ada kursi roda. Lalu si Bro Kokokroni juga dia disungkruk karena dia menendang kursi roda itu. Lalu si Bro Kokokroni juga dia buru-buru pergi dari tempat itu, takut ketahuan sama Dewa, sambil dia merasa kesakitan karena dia menumur kursi roda itu. Lalu Dewa juga sama perempuan itu juga dia cuman menengok sebentar ke belakang. Singkat cerita, Dewa juga sama perempuan yang akan mendonorkan ginjal juga sampailah ke tempat perawatannya Bu Diana. Di sini juga Pak Arman juga sangat senang. Pas lagi ngobrol, tidak lama kemudian keluarlah suster. Lalu suster juga dia membawa perempuan yang akan mendonorkan ginjal untuk Bu Diana supaya dites apa cocok dan enggaknya sama ginjalnya Bu Diana. Lalu terlihat Dewa juga dia pamitan kepada Pak Arman. Lalu Pak Arman juga dia ngomong kepada Dewa, terima kasih Dewa, kamu telah membantu saya, kata Pak Arman kepada Dewa. Singkat cerita, Dewa juga di sini sampailah ke rumahnya dan di sini juga disambut oleh Nana dan Nana juga membuka jasnya Dewa. Pas jasnya dibuka dari Dewa, pas dipegang dia sangat kaget melihat bekas lipstik perempuan di jasnya Dewa. Tapi Nana juga dia tidak menyirin kepada suaminya. Dia juga langsung pergi dari hadapannya Dewa. Dia juga langsung pergi masuk ke kamar. Pas di kamar, Nana juga dia penasaran kepada lipstik yang ada di jasnya Dewa. Dia juga langsung menghidupkan lampu. Tiba-tiba dia juga langsung menjelaskan memang ini lipstik perempuan, tapi saya nggak punya lipstik kayak gini, kata Nana. Lalu Nana juga dia mencium jasnya Dewa dan Nana juga sangat kaget bahwa ini juga bukan parfum saya, ini parfum perempuan, tapi ini sama dengan parfumnya Lia, kata batinnya Nana. Di sini Nana juga curiga Dewa selingkuh sama Lia. Terlihat pas dia lagi memegang jasnya Dewa, lagi megang jasnya Dewa, tiba-tiba Dewa datang. Nana juga langsung menaruh jas itu di atas kasur. Lalu dia juga menghampiri Dewa. Dewa juga dia pamitan akan pergi lagi ke kantor. Singkat cerita, Dewa juga sudah pergi ke kantor di sini karena dia banyak kerjaan. Dan di sisi lain di tengah rumah tiba-tiba datanglah sampailah si Bro Kokokroni ke rumahnya. Dia sudah mengikuti program hamil istrinya. Lalu si Lipia juga dia menyuruh duluan ke kamar. Dasar si kadal buntung, dia juga bukannya mau membuat susu untuk si Lipia istrinya, malah dia juga mau menghampiri dan mau menggoda Nana
Nana yang ada di taman yang lagi melamun. Dasar si Brokok Roni si kadal buntung, kita akan dibikin kesel oleh tingkah lakunya si kadal buntung. Terlihat si kadal buntung juga dia melihat Nana yang lagi di taman lagi melamun memikirkan bekas lipstik yang ada di jasnya suaminya. Dan pas dia lagi ngelamun di sini si Brokok Roni juga dia menghampiri Nana. Lalu tidak banyak basa-basi si kadal buntung di sini si Brokok Roni dia juga langsung ngomong kepada Nana, "Saya punya berita penting sama kamu, mantan istriku yang tersayang, yang terindah," kata si kadal buntung kepada Nana. Nana juga langsung berdiri, "Saya tidak akan percaya sama kamu Roni, kamu itu jangan mengompor-ngomporin saya," kata Nana kepada si Brokok Roni. Lalu si Brokok Roni juga dia langsung mengambil HP, dia menunjukkan video yang waktu dia video Dewa yang lagi berjalan sama perempuan yang akan mendonorkan ginjal kepada Buliana. Di sini Nana juga sangat kaget melihat video itu di HP-nya si Brokok Roni. Si kadal buntung juga di sini sangat puas karena Nana sudah mulai kemakan pancingan emosinya ke sama si Brokok Roni. Lalu untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam di sini, Nana juga keesok harinya dia juga mengikuti diam-diam suaminya pergi. Pas di sini Nana juga melihat suaminya Dewa berjalan sama perempuan lain. Lalu di sini dalam batinnya Nana ngomong sendiri, "Jangan-jangan ini benar Mas Dewa selingkuh di belakang saya. Mas Dewa sudah tidak jujur lagi kepada saya," kata batinnya Nana. Singkat cerita Nana juga langsung pulang. Pas di sini malam harinya pas tidur Nana juga langsung mengambil buku harian dan menulis di buku harian itu kesedihannya dia. Singkat cerita di sini keesok harinya Dewa juga pas bangun dia juga langsung mau meluk Nana pas di ruang tamu di depannya Bu Farah. Tiba-tiba di sini Nana juga dia mendorongkan Dewa. "Saya tidak mau Mas, saya belum mandi," kata Nana alasannya. Lalu Dewa juga pas didorongkan oleh Nana tidak mau dipeluk, Dewa juga sangat kaget. "Ini ada apa sama istri saya? Ada apa lagi ini?" kata batinnya Dewa. Dewa juga akan mencari tahu apa penyebabnya ini. Lalu di sisi lain di rumahnya Tante Merlin di sini Pak Fajar juga lagi menghibur Tante Merlin. Dan alhamdulillah Tante Merlin juga sudah mulai cerah lagi kehidupannya karena terus di bawah happy sama Pak Fajar. Tapi dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan yaitu Mbak Lia. Mbak Lia juga dalam batinnya dia bicara, "Saya kalau melihat Pak Fajar sama Tante Merlin sangat terharu. Benar-benar ini kayak ibu dan anak," kata batinnya Mbak Lia. Tapi di sisi lain di sini terlihat di rumahnya si Ken Kelvin yang lagi melihatin CCTV yang dipasang di rumahnya Neratu. Lalu si Alia Seattle juga sama si Ken Kelvin dan si Lurus Tunjung si Friska. Pas dia melihatin CCTV yang dipasang di rumahnya Ratu, di sini ada Dewa yang menjanteng sambil memegang pukulan. Dan di sini Dewa juga ngomong, "Kamu tidak akan bisa memata-matain lagi keluarga Dewa Buana," kata Dewa sambil melihat ke lampu yang dipasang CCTV itu. Lalu Dewa juga tidak banyak basa-basi langsung memukul lampu yang ada di atas itu. Singkat cerita lampu itu juga yang dipukul sama Dewa dia juga langsung melesat, dia juga langsung hilang coplok dari dudukannya. Dan di sini si Ken Kelvin sama si Alia Silatel dan si Lurus Tunjung si Friska juga dia terkejut karena dia terbongkar rahasianya, dia sudah memasang CCTV di rumahnya Neratu. Lalu terlihat si Alia Silatel sama si Ken Kelvin dan si Lurus Tunjung si Friska juga dia sangat kaget. Lalu di sisi lain keesok harinya di sini Nana juga datang ke kantor Cahaya Nanda. Di sini juga Nana juga udah salah paham, dia sangat murka banget kepada Mbak Lia. "Kamu itu sudah selingkuh sama Mas Dewa di belakang saya," kata Nana sambil dia mau menampar Mbak Lia. Tapi dengan sigap Dewa keburu datang dan langsung dipegang tangannya oleh Dewa. "Kamu itu apa-apa nak," kata
Dewa kepada Nana, kamu ini pasti sudah salah paham. Aku akan menjelaskan semuanya, kata Dewa kepada Nana. Di sini juga akan terbongkar semuanya dan Dewa juga tidak mau dia menyembunyikan masalah penyakitnya Budiana, kalau masalah dia jadi hancur sama rumah tangganya sama Nana. Besar kemungkinan di sini juga si Brokok Roni juga sama si Ken Kelvin dan si Alia Seattle dan si Nurul Tunjung, si Priska juga akan diciduk oleh polisi karena Dewa dan Fajar akan melaporkan masalahnya dia sudah memasang CCTV di rumahnya keluarga Buana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 15 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa kita doakan para pemain dan kru BHSI diberi kesehatan dan juga buku harian seorang istri bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.